Terima kasih, Bu Merim. Selamat pagi untuk kita semua, sahabat-sahabat yang luar biasa dalam hidup doanya. Hari ini kita masuk ke dalam hari ke-29 dari 33 hari doa konsekrasi, persiapan untuk kemenangan hati Maria yang tak bernoda. Mari kita dengarkan pesan dari Bunda Maria untuk kita semua. Malaikatku, setiap jiwa yang dikonsekrasikan kepada hati keibuanku dianugerahi dengan segala pahala rahmat surgawiku. Rahmat itu diberikan tanpa syarat, karena engkau telah menjadi pemenuhan kemenanganku. Engkau adalah persembahan keselamatanku. Engkau pada akhirnya adalah saksi hati kudus putraku dan perwujudan kasih dan kerahimannya melalui partisipasi dan penerapan konsekrasimu kepada hatiku yang tak bernoda dan kemenangan. Hanya inilah yang kuinginkan, agar engkau mencurahkan hatimu, agar terang putraku semakin dikenal dan aku semakin dikasihi. Inilah keinginannya yang paling berharga yang kuinginkan untuk dipenuhi. Catatan dari tanggal 19 bulan 9 tahun 1993. Mari kita lihat bimbingannya. Di akhir zaman ini, Bunda Maria akan bersinar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kerahiman, kuasa, dan rahmat. Dalam belas kasih untuk membawa kembali dan menerima dengan penuh kasih para pendosa yang malang, ia datang untuk membawa pertobatan, pengutusan, dan pembaharuan gereja kudus. Ia datang untuk membawa pasukan yang perkasa melawan perang yang dilancarkan oleh setan, yaitu dia yang akan memberontak dan bangkit melawan Allah. Juga ia harus bersinar dalam rahmat untuk menopang para prajuritnya yang gagah berani, yang berjuang demi kemenangannya. Yang terutama, Bunda Maria datang untuk berperang melawan kejahatan, karena ia akan membangkitkan penganiayaan yang kejam dan akan memasang jerat yang mengerikan di jalan menuju kekudusan. Tertulis bahwa dalam kemuliaan akhir kemenangan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tertulis di kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Ia akan meremukkan kepala kejahatan, kepala iblis dengan tumitnya. Permusuhan ini terjadi antara Maria dan setan. Dalam pertempuran terakhir inilah kita bersatu untuk menyatakan sebagai ratu kita kemenangan hatinya yang tak bernoda. Kemenangan ini dimulai di dalam hati kita yang telah lama terpendam. Kita lihat arahannya. Bunda Maria dinyatakan kepada dunia melalui konsekrasi kita. Dengan cara inilah kita dapat memancarkan rahmat-Nya kepada semua orang.
Kita dipanggil untuk menjadi mercusuar kebenaran dalam pertempuran demi kemenangannya. Ini adalah perang yang dilancarkan melawan anak-anak Maria. Apa yang telah hilang dari setan karena kesombongan telah diperoleh Maria melalui kerendahan hati. Apa yang telah hilang karena ketidaktaatan diperoleh Bunda Maria melalui penyerahan diri dan penyerahan diri sepenuhnya. Dalam dosa asal, Firdaus yang diciptakan Tuhan hancur, tetapi Maria sebagai hamba yang setia telah datang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Anak-anak ini juga, para hamba bersamanya, telah mempersembahkan semua hati yang diperoleh melalui dirinya kepada kerajaan hati kudusnya. Maka pertempuran ini terjadi antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Penganiayaan inilah yang akan kita rasakan lebih dari sebelumnya di hari-hari ini. Kita harus ingat bahwa jiwa yang rendah hati akan selalu mengalahkan orang yang sombong. Mari kita sama-sama berdoa di dalam meditasi. Ya hati Maria yang tak bernoda, nyatakanlah dalam diriku kemuliaan kemenanganmu. Kuatkanlah aku dalam pertempuran, karena ini sungguh yang paling dahsyat yang dikenal umat manusia. Raihlah bagiku dalam penyerahan diriku, penyerahan diri sepenuhnya. Tempatkanlah aku dalam barisan pertempuran kebajikan dengan pedang kebenaran sebagai panji kemenanganmu. Doronglah aku dengan keyakinan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral yang diajarkan oleh pesan Injil. Kuatkanlah bentengku dalam doa, agar aku dapat menemukan persatuan yang tak terkalahkan denganmu dan mempelaimu. Kuatkanlah jiwaku dengan stamina untuk menanggung penganiayaan dan pencobaan yang akan datang, agar aku dapat bersukacita dalam kemuliaan kemenanganmu yang agung. Amin. Mari kita renungkan bersama dari kitab Lukas bab 1 ayat 48-49 untuk hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Amin.